Welcome to Kid Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Hari ini kita mau memuji Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami. Engkau sudah menyertai kami dan membangunkan kami pagi ini. Berkati kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membawa puji-pujian bagi nama-Mu. Sertailah acara hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai pengikut Kristus, kita harus berbuah. Caranya supaya kita bisa berbuah adalah kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur. Mari kita bersama-sama pujikan. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita tunjuk teman kita ya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tunjuk temannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita akan bersama-sama menaikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ayo kita sama-sama muji Tuhan. Ayo diambil Alkitabnya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku.
Alkitab lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, Tambah berbuah, besar. berbuah, Tambah berbuah, besar. berbuah, berbuah, Tambah besar. berbuah, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Tambah besar. berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Story time. Hai adik-adik semua, sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas seluruh berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman dan cerita-Mu. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti dan juga menjalankan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bermain kuis Alkitab. Yeay! Oke. Manakah perintah yang baik? A. Makanlah sayuranmu. B. Ganggulah adikmu. C. Kerjakanlah tugas sekolahmu. D. Berbicara sendiri pada waktu khotbah atau firman Tuhan. Manakah perintah yang baik? A. Bermainlah di jalan raya. B. Bersihkanlah kamarmu. C. Bantulah mama di rumah. D. Menangislah jika ingin meminta sesuatu. Nah, adik-adik, apakah mudah menjalankan perintah yang baik? Kadang tidak mudah untuk menjalankannya. Namun, orang tua dan guru memberikan kalian perintah yang baik untuk ditaati karena mereka peduli kepada kalian. Mereka ingin melindungi kalian dan menolong kalian agar tumbuh dengan baik. Nah, ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Dia memberikan mereka perintah yang baik untuk diikuti dan aturan untuk ditaati karena Allah peduli kepada mereka. Mari kita melihat apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa tidak menaati perintah Allah. Mari kita buka Alkitab kita di Kejadian 3. Nah, ketika Allah membuat Adam dan Hawa, Ia menempatkan mereka di Taman Eden yang indah yang telah Ia ciptakan. Allah berbicara kepada mereka dan kakak yakin mereka memuji Allah karena mereka melihat kebijaksanaannya, kuasanya, kebaikannya, dan keindahannya melalui dunia yang telah Allah ciptakan. Allah memberitahu Adam dan Hawa untuk melihat binatang-binatang dan taman itu. Ia juga memberkati mereka dan menyediakan mereka dengan makanan. Kalian bebas untuk memakan dari pohon apapun dalam taman ini, kata Allah kepada Adam. Tetapi kalian tidak boleh makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, sebab pada hari kalian memakannya, pastilah kalian mati. Tetapi iblis juga ada di situ. Dan dia mempunyai rencana yang jahat. Dia ingin agar Adam dan Hawa tidak menaati perintah Allah. Jadi, iblis menggunakan si ular dan menantikan kesempatan. Apakah Allah sungguh berkata, "Kamu jangan makan buah dari semua pohon dalam taman ini"? Tanya ular itu dengan liciknya. Hawa menjawab,
Kami boleh makan buah-buah pohonan dari dalam taman ini, tetapi Allah memang berfirman, kamu jangan makan ataupun raba buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, nanti kamu mati. Hawa memang memberitahu si ular apa yang Allah katakan, tetapi Hawa juga menambahkan sesuatu yang tidak Allah katakan, ataupun raba buah itu. Dia menambahkan meraba buah itu padahal Allah tidak mengatakannya. Apa yang kamu katakan itu tidak benar, kata iblis. Allah memberitahu kamu hal ini karena dia tahu bahwa jika kamu memakan buah dari pohon itu, kamu akan tahu mengenai yang baik dan yang jahat. Itu akan membuat kamu sama seperti Allah. Nah, Hawa melihat buah yang menggiurkan itu. Dia berpikir mengenai apa yang dikatakan iblis. Kelihatannya sih nikmat ya. Dan itu membuat aku menjadi bijaksana, katanya dalam hati. Mungkin aku harus mencobanya. Maka Hawa mengulurkan tangannya, memetik buah itu, dan dia memakannya. Hawa juga memberikannya kepada Adam, dan Adam pun juga memakannya. Betapa senangnya si iblis ketika dia tahu bahwa Adam dan Hawa mendengarkan kebohongannya yang luar biasa itu. Dia tahu bahwa rencana jahatnya telah berhasil. Adam dan Hawa tidak menaati Allah. Mereka telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Mereka telah berdosa. Menurut kalian, bagaimana perasaan Adam dan Hawa sesudah mereka berdosa? Nah, mari kita baca Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Quiz time. Apa yang Adam dan Hawa lakukan ketika Allah datang? A. Menyembunyikan diri. B. Mandi. C. Makan. D. Main kejar-kejaran. Mereka menyembunyikan diri dari Allah. Nah, mengapa mereka menyembunyikan diri dari Allah? A. Mereka main petak umpet. B. Mereka takut dan malu. C. Mereka ngantuk. Dan D. Mereka lagi iseng. Mereka menyembunyikan diri karena mereka takut dan malu. Betapa menyedihkannya Adam dan Hawa. Mereka tidak taat kepada Tuhan mereka. Apa yang akan Allah lakukan? Apakah Allah tidak akan mengasihi mereka lagi? Mari kita baca dalam Alkitab kita. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Hei, di manakah engkau?" Nah, adik-adik, apakah Tuhan memanggil Adam dan Hawa karena ia tidak tahu di manakah mereka berada? Tentu saja tidak. Allah tahu segala hal. Ia tahu apa yang Adam dan Hawa telah lakukan, dan dia juga tahu di mana Adam dan Hawa berada. Allah memanggil mereka karena ia peduli kepada mereka, dan ia harus berbicara kepada mereka. Karena Adam dan Hawa telah berdosa, maka mereka harus dihukum. Allah telah memperingatkan mereka bahwa jika mereka makan buah pohon terlarang itu, mereka akan mati. Dan sekarang, seperti Allah telah katakan, dosa telah membawa kematian ke dalam dunia. Allah memberitahu bahwa karena dosa mereka, Hawa akan merasa sangat kesakitan pada waktu ia melahirkan anak-anak. Adam dan Hawa juga tidak lagi akan memiliki hubungan yang sempurna dan dekat. Dan yang paling buruk adalah
Sekarang karena dosa telah masuk ke dalam dunia, maka setiap orang yang lahir akan mendapatkan dosa keturunan. Namun, di dalam kebaikan dan kasih-Nya Tuhan, sebelum Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Ia membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang dan Ia melindungi dan menjaga mereka. Yang paling penting, Allah memberikan janji yang luar biasa kepada umat-Nya. Ia berjanji untuk mengutus juru selamat untuk membebaskan umat-Nya dari dosa mereka. Adam dan Hawa tidak menaati Allah, tetapi juru selamat yang Allah janjikan akan menaati Allah. Juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan menjalani hidup yang sempurna. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, dan karena Dia tidak pernah berdosa, maka Ia dapat mati untuk dosa-dosa kita. Di dalam Alkitab sajalah kita dapat belajar mengenai Tuhan Yesus dan apa yang Dia lakukan untuk kita. Kita belajar bahwa karena belas kasih dan anugerah Allah, Ia mengutus Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib untuk menebus kita. Tapi bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Dia hidup. Kita tidak layak menerima kasih-Nya. Kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Betapa mengagumkannya kabar baik itu. Lihatlah, dari semula Allah mempunyai rencana untuk anak-anak-Nya. Walaupun dosa Adam membawa maut dan kutuk ke dalam dunia, sekarang kita mempunyai hidup baru jika kita percaya pada Yesus Kristus. Yuk, mari kita baca Efesus 2, 1-10. Efesus 2, 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, di sini kita menemukan bahwa Allah telah memberi kita hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, sehingga sekarang kita dapat melakukan hal-hal yang baik yang telah Allah rencanakan sejak semula. Nah, bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak Allah? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Kita perlu mempelajari firman Tuhan dan memohon Tuhan untuk menolong kita supaya taat. Mari kita bersyukur kepada Allah karena memberi kita Alkitab sehingga kita tahu apa yang Allah katakan kepada kita. Memory verse. Nah, minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 35. Mari kita bacakan bersama-sama sebanyak 4 kali.
Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Perintah Allah dapat kita baca dalam Alkitab. Mari kita meminta Allah untuk memberi kita kekuatan untuk hidup menurut apa yang Dia inginkan. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan anak-Mu untuk menebus kami dan juga firman-Mu supaya kami mengerti apa yang Engkau mau perbuat dalam hidup kita. Tuhan, tolong sertai dalam kegiatan kami sehari-hari supaya kami mengerti untuk bisa melakukan hal yang baik. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, apa arti dosa? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani dosa menggunakan kata hamartia, yang berarti tidak mencapai target atau sasaran atau meleset. Nah, manusia diciptakan dengan satu standar atau target yang harus mendasari hidup dan perilaku mereka. Nah, manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, ketika kita berdosa, kita telah meleset. Kita gagal mencapai standar yang ditetapkan Allah. Nah, setelah kejatuhan manusia, pandangan manusia terhadap tujuan hidupnya menjadi kabur, serta penilaian yang benar yang menjadi dasar perilakunya pun hilang. Karena itulah Allah mengirimkan anaknya untuk menunjukkan kembali standar tersebut dan menjadikan kebenaran serta kekudusan Kristus menjadi milik kita. Song of the month. Yay! Troubled time.
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.